Hubungan perdagangan laut antara Indonesia dengan India dan Tiongkok pada awal abad Masehi. Pada awal Masehi, Indonesia merupakan daerah persimpangan laut lintas perdagangan zaman kuno antara India dan Tiongkok. Kehadiran India dalam perdagangan laut dengan Indonesia dan Tiongkok bermula ketika India mulai kehilangan hubungan dengan Siberia sebagai pemasok utama emas mereka. Perdagangan antara India dan Siberia terputus karena jalur perdagangan yang biasa mereka lalui mendapatkan gangguan dari penduduk Asia Tengah. Untuk menutupi kebutuhan akan emas, India kemudian memasok dari Romawi. Pasokan ini tidak berlangsung lama karena Kaisar Vespasianus menghentikan pasokan setelah menyadari emasnya semakin menipis. Keadaan ini mendorong India melirik wilayah Asia Tenggara, khususnya Nusantara, yang dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah yang pada masa itu dimasyhurkan dengan nama Negeri Emas. Selain emas, barang yang dicari bangsa India di Indonesia yaitu kayu cendana, cengkeh, lada, dan kapur barus. Mengenai pelayaran dagang bangsa Indonesia ke India, sangat sulit diketahui secara pasti. Hal ini disebabkan bangsa India tidak seperti halnya bangsa Tiongkok yang terbiasa menuliskan berita perjalanannya ke tempat asing dan juga kedatangan bangsa asing ke wilayahnya. Tetapi seperti yang diungkapkan DGE Hall bahwa para pelaut dan pedagang dari Indonesia sudah mengadakan pelayaran dan perdagangan sampai ke pantai Benggala dan Coromandel, dan diperkirakan hal itu sudah terjadi sejak Nusantara belum memasuki zaman aksara. Sementara itu, bangsa Tiongkok pun mulai meramaikan perdagangan laut dengan Nusantara, dimulai pada abad ke-5 Masehi. Dalam hubungan dagang bangsa-bangsa asing seperti Timur Tengah dengan Eropa, Tiongkok sebelumnya menggunakan jalur darat yang disebut dengan jalur sutra. Jalur ini memiliki hambatan yang lebih besar dibandingkan dengan jalur laut. Selain medannya berat, jalur darat juga sering terjadi gangguan perampokan. Puncaknya yaitu ketika Tiongkok bagian utara diserang oleh suku-suku bangsa dari Asia Tengah pada awal abad keempat. Para bangsawan dari Tiongkok Utara yang mendirikan dinasti-dinasti Tiongkok Selatan mendorong tumbuhnya perdagangan maritim Asia Barat, Tiongkok Selatan melalui kepulauan Indonesia. Menurut berita dalam Tambu dinasti Qing Selatan, tertulis bahwa Tiongkok kedatangan para pedagang dan menggunakan kapal-kapal Kunlun. Kunlun merupakan sebutan yang biasa digunakan bangsa Tiongkok untuk kapal-kapal dari wilayah Asia Tenggara. Belum diketahui apakah kapal dan awaknya berasal dari Indonesia. Namun yang pasti, sumber berita Tiongkok pada masa itu tidak mempunyai catatan sejelas berita mengenai utusan bangsa Indonesia dibandingkan dengan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang lain. Mengenai kepastian pelayaran bangsa Indonesia ke negara Tiongkok dapat diketahui dari berita Tiongkok lainnya. Dalam salah satu berita Tiongkok dituliskan bahwa pada bulan keempat tahun 430 Masehi,
Tiongkok kedatangan utusan dari Holontan, yaitu suatu tempat yang berasal dari Sepo atau Pulau Jawa. Orang Indonesia ini belayar dari Indonesia ke Tiongkok membawa kain India. Pada bulan ke-7 di tahun yang sama, dikabarkan pula bahwa utusan Holontal mendatangi Tiongkok. Utusan ini membawa sepucuk surat untuk meminta pelindungan Kaisar Tiongkok dari ancaman negara-negara tetangga Holontal. Selain itu, ia pun melaporkan bahwa pembesar Katon telah berlaku sewenang-wenang dengan merampas kapal-kapal dagang Holontan. Berdasarkan laporannya, utusan tersebut menuntut supaya kapal dikembalikan. Selain Holontan, kerajaan Nusantara yang juga melakukan perdagangan dengan Tiongkok adalah Kantoli. Menurut sumber berita Mingxi atau sejarah Ming, Kantoli adalah nama lain bagi Sanpotsi, Suwarna Bumi. Apabila catatan ini akurat, berarti Kantolin terletak di sekitar Jambi, tepatnya di muara Sungai Bantanghari, yang menjadi pelabuhan utama Sanpotsi. Para pelaut Indonesia dari Kantoli ini intensif melakukan pelayaran menuju ke Tiongkok sejak tahun 441 sampai dengan 455 Masehi, dan juga pada tahun 502, 518, 520, 560 dan 563 Masehi. Komoditas perdagangan antara bangsa Indonesia dan Tiongkok pada masa itu adalah bahan pewangian seperti kemenyan, kayu cendana, dan kapur barus. Selain itu, rempah-rempah seperti cengkeh dan lada Indonesia juga semakin digemari masyarakat Tiongkok. Juga berbagai barang hasil kerajinan dan hewan-hewan khas Nusantara. Komoditas Nusantara yang masuk Tiongkok merupakan produk-produk berkualitas tinggi untuk dapat diterima pasar Tiongkok. Bangsa Indonesia harus dapat menyaingi produk-produk dari Asia Barat. Hubungan perdagangan laut dengan India dan Tiongkok telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain utama perdagangan internasional zaman kuno. Dalam hubungan ini, pengaruh India jauh lebih besar daripada Tiongkok. Hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan-perubahan besar dalam bentuk ketatanegaraan dan tata susunan masyarakat di sebagian besar wilayah Nusantara yang bercorak Hindu dan Buddha.